Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanisa Safitri dari program Studi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis statistik menggunakan metode independent sampling test. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mulai dari konsep dasar uji independen, uji normalitas, uji homogenitas, hingga hasil pengujian hipotesis menggunakan SPSS berdasarkan kesimpulannya. Semoga penjelasan pada video ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Langsung saja di sini saya mempunyai satu studi kasus terkait uji independen. Kita buka juga SPSS kita. Sebelum memasuki soal, kita akan membahas konsep dasar uji independen dahulu. Uji independen sampling test adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara kedua kelompok yang saling independen atau tidak berhubungan. Uji ini biasanya digunakan dalam penelitian untuk membandingkan dua metode, dua perlakuan, atau dua kelompok berbeda terhadap suatu variabel tertentu. Pada penelitian ini, uji independen sampling test digunakan untuk membandingkan hasil belajar program mahasiswa. Yang nanti akan kita bahas yaitu ada dua model, yaitu ada metode A, yaitu belajar menggunakan video tutorial interaktif, dan metode B menggunakan modul PDF. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah kedua metode pembelajaran tersebut memberi hasil yang berbeda secara signifikan terhadap nilai mahasiswa. Sebelum memasuki tadi uji kasusnya, syarat uji independen sampling test ini, sebelum melakukan uji independen terdapat syarat, yaitu harus dipenuhi. Yang pertama ada data harus terdistribusi normal dahulu. Dibuktikan melalui uji normalitas menggunakan Shapiro atau Kolmogorov. Ya, Shapiro kita lihat ketika data atau sampel kecil. Kalau Kolmogorov itu ketika kita menggunakan data sampel besar. Kecilnya kurang dari 50 dan besarnya yaitu lebih dari 50. Yang kedua yaitu varians kedua kelompok homogen, dibuktikan melalui melihat tabel Levens test. Data berdasarkan dari kedua kelompok yang berbeda atau independen. Perbandingan nilai pemrograman mahasiswa ini, ya kita lihat tadi kasusnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai-nilai pemrograman mahasiswa antara dua metode pembelajaran, yaitu yang pertama tadi metode A dan metode B. Nah, data yang digunakan sudah memenuhi syarat yang sudah terdistribusi normal sehingga dapat dilakukan uji independen sampling test. Nah, apa saja datanya? Yaitu yang kelompok A atau metode A dengan menggunakan video tutorial interaktif itu mendapatkan nilai 78, 80. Kita masukkan ke SPSS, yaitu ya di tabel yang pertama yaitu ada 78, nilai 78, 80, 82, 79, 81, 83, 77, 84 dan 80. Terdapat 9 data ya di metode A. Kemudian di metode B itu ada 72, 74, 75, 73, 76, 74, 72, 75 dan 73. 9 juga. Nah, kemudian di sampingnya ini untuk metode A kita inisiasikan dengan angka 1 sampai ke 9, dan metode B yaitu diinisiasikan menggunakan angka 2. Kita atur variabel view-nya, yaitu yang nilai kita berikan tabel nilai, dan metode kita metode A dan B kita tuliskan metode ini. Kita sesuaikan desimal ketika tadi
karena tidak ada koma, tidak ada angka di belakang koma, maka kita nolkan. Untuk value untuk metode ini kita atur kembali ya. Di sini ada untuk yang tadi angka 1 untuk metode A, untuk yang 2 metode B kita okekan. Kemudian lanjut di measure ini kita sesuaikan skala dan nominal. Langsung saja kita uji normalitas dengan ke analisis, kemudian masuk ke deskriptif statistik, kemudian klik explore. Di sini karena kita mempunyai tadi tabel nilai dan metode ya. Untuk nilai kita masukkan ke dependent list, dan untuk metode kita masukkan ke factor list. Kemudian kita lihat dulu plotsnya. Normality plots with test ini kita centang dahulu, kita continue, kemudian sudah kita okekan. Di sini akan terlihat hasil ya analisis dari SPSS untuk uji normalitas, sehingga didapatkan untuk uji normalitas berdasarkan hasil tabel menggunakan metode Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikan sebagai berikut ya. Untuk metode A yaitu SAIC-nya ada 0,963 dan metode B 0,557. Nah, kriteria pengambilan keputusan pada uji normalitas ini ketika SAIC lebih dari 0,05 yaitu data terdistribusi normal. Dan jika SAIC kurang dari 0,05 data tidak terdistribusi normal. Nah, karena itu kita lihat dari tabel tadi Shapiro-Wilk ini terlihat ya semua lebih dari 0,05 sehingga data nilai pada kedua kelompok terdistribusi normal. Kemudian kita masuk ke uji independent sample t-test. Kita masuk lagi ke SPSS, data kita yang kita miliki ini. Masuk ke analisis. Kemudian ada compare mean, kita pilih yang independent sample t-test karena kita menguji ini. Ya, kita mempunyai nilai, masukkan ke tabel variabel ini ya, nilai, masukkan. Kemudian metode ini masukkan ke grouping variabel. Karena masih tanda tanya ini, kita define group, kita continue kan, sudah terlihat jelas. Ya. Kemudian kita okekan seperti ini, akan terlihat hasil dari tabel independent sample t-test ini ya. Sehingga apa hasilnya? Untuk uji homogenitas atau kita bisa melihat di tabel Levens test. Nilai signifikan pada tabel ini yaitu 0,163. Nah, kriterianya ketika SAIC lebih dari 0,05 variabel data homogen. Ketika kurang dari 0,05 variabel data tidak homogen. Maka varian kedua kelompok homogen atau sama. Ya. Kemudian untuk uji hipotesisnya, independent sample t-test ini diperoleh nilai tadi kita lihat ya di SAIC yang two-tailed. Where? Nih. Yang two-tailed ya di muncul yaitu hasilnya 0,001. Sehingga kriteria pengambilan keputusannya ketika SAIC kurang dari 0,05 H0 ditolak, dan ketika SAIC lebih dari 0,05 yaitu
H1 diterima. Karena ini terdefinisi atau muncul yaitu 0,001, berarti dia kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan akhir, terdapat perbedaan rata-rata nilai yang signifikan antara nilai yang mahasiswa yang belajar menggunakan metode A, yaitu video tutorial interaktif, dan metode B, modul PDF. Nilai rata-rata kelompok yang menggunakan video tutorial interaktif lebih tinggi dibandingkan metode modul PDF ya. Bisa dilihat tadi di perbandingan. Ya. Ya, bentar. Nih. Ya, 0,766 dan 0,465. Seperti itu, mungkin sekian dari saya. Banyak kata saya mohon maaf. Sehingga tadi kita ulangi sehingga dapat disimpulkan bahwa metode tutorial interaktif lebih efektif dibandingkan metode PDF dalam meningkatkan hasil pembelajaran mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.